Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama mohon maaf sebelumnya ya, kalau RPS sampai saat ini belum Bapak share ke kalian ya, karena ada beberapa kendala, yaitu belum finalnya tentang RPS OBE yang katanya akan pedomannya akan dikirim atau akan disamakan ya dengan semuanya untuk OBE, karena masih menunggu, jadi eh, RPS ini belum Bapak share ya, karena nanti akan berubah lagi. Untuk materi hari ini khusus tingkat 1 ada 2 ya. Pertama, sistem rujukan pelayanan kesehatan, yang kedua sanitasi total berbasis masyarakat. Untuk tingkat 2 hanya 1, yaitu sistem rujukan saja ya. Sistem rujukan pelayanan kesehatan. Ada yang belum pernah berobat ke rumah sakit dan belum pernah dirujuk nggak? Berharap sih semuanya belum pernah ya, belum pernah berobat ke rumah sakit, belum pernah dirawat, dan berharap semuanya sehat semua ya. Tapi ada nggak yang pernah masuk rumah sakit, kemudian di referral, atau pernah mengantar anggota keluarga, kemudian di referral, dirujuk ke rumah sakit di atasnya, atau rumah sakit tersebut penuh sehingga dirujuk ke rumah sakit yang setara yang ada di kota tersebut supaya mendapat layanan pengobatan dan perawatan lebih lanjut. Ada tidak? Mohon jawab. Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Halo? Terdengar, Pak. Dengar, Bapak. Oke. Kalian tidak menjawab artinya ada pengalaman ya? Iya, Bapak. Berharap tidak. Oke, nggak apa-apa ya. Mau Bapak. Oke. Nah, ya. Sistem rujukan pelayanan kesehatan. Apa yang kalian tahu tentang sistem rujukan ini? Ya, ini kok tingkat 1 pada memble ya? Nggak mau jawab. Halo, halo. Testing, testing. Suara saya kedengaran nggak sih? Maaf, Bapak, suaranya putus-putus tadi. Iya, kok suara putus-putus ya. Ini juga sama nih, audionya kok. Kenapa audionya tidak muncul? Bentar ya. Testing, testing. Nggak muncul juga. Tes. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Tapi ini grafik audionya kok nggak gerak ya? Tapi kedengaran ya? Kedengaran, Bapak. Oke. Lanjut ya. Mohon maaf. Ngajar akan dipercepat. Mungkin Bapak tidak akan membacakan isi handout ya, karena yakin kalian semua sudah bisa membaca ya. Apakah ada yang belum bisa baca? Sudah ya. Anak TK kan tanya gitu, iya ya, kalian kan bukan TK ya. Oke, jadi makanya Bapak ngasih di awal itu tujuannya untuk dibaca ya. Ketika dibaca, sudah dibaca berarti kan akan muncul eh, pertanyaan ketika materi yang dibaca tersebut ada yang kurang jelas dan ada yang minta klarifikasi atau ada yang perlu ditanyakan. Karena kalian tidak membacanya sehingga kalian bingung apa yang akan ditanyakan karena belum dibaca. Oke, lanjut saja ya. Ini kok nggak bergerak-gerak ya motornya. Bentar ya, ini ada masalah di mana nih? Oke. Sebelum masuk ke transportasi layanan kesehatan, pernah dengar 6 pilar kesehatan? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Belum, Bapak. Kesehatan kok belum pernah dengar, wajib hafal itu ya. Oke, sistem rujukan pelayanan kesehatan. Jadi sebelum masuk ke itu, Bapak akan menjelaskan dulu sistem rujukan pelayanan kesehatan ya. Jadi sistem rujukan itu suatu fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan ya.
ini merupakan suatu alat atau tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik untuk peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, maupun pemulihan. Ya. Oleh siapa? Oleh eh, pemerintah, oleh masyarakat, oleh swasta, ya. Jadi bukan hanya tempat pengobatan saja. Jadi Pasienkes yang selama ini digunakan sebagai tempat fasilitas layanan kesehatan, Pasienkes dan fasilitas layanan kesehatan itu tidak hanya dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah itu kan hanya puskesmas. Kalau semua puskesmas, iya pemerintah. Tidak ada satupun puskesmas yang swasta. Ya. Tapi ketika di tingkat yang lebih tinggi lagi rumah sakit, nah situ beragam ya. Bahkan jumlahnya lebih banyak rumah sakit swasta dibanding rumah sakit pemerintah. Ya. Pelayanan kesehatan Pasienkes ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis, dimulai dari tingkat pertama atau primer ya, hingga tingkat tertinggi yaitu tersier. Ya. Jadi ada klinik Pratama. Pernah dengar klinik Pratama? Halo, klinik Belum, Pratama Bapak. pernah dengar? Ya, jadi BPJS itu kan ketika kalian sakit, keluarga sakit, berobat ke pelayanan kesehatan menggunakan BPJS itu harus ke eh, Pasienkes yang pertama dulu ya, yang dasar yaitu klinik Pratama. Bisa di klinik, kemudian bisa di eh, puskesmas ya, sebelum masuk rumah sakit. Nah, nanti ketika perlu tindakan lebih lanjut karena suatu hal, maka dirujuk ke yang lebih tinggi, yaitu ke rumah sakit. Dengan membawa surat rujukan dari klinik Pratama tadi. Ada yang pernah dirujuk dari puskesmas atau klinik untuk berobat ke rumah sakit? Pernah, Pak. Iya pernah, ini udah pengalaman ya, itu ya. Oke. Oh, lihat terima kasih. Tadi diem aja ditanya ya. Nah, itu namanya sistem rujukan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan ini merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan. Pelimpahan apa? Tugas, wewenang, tanggung jawab, pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal ke atasnya, maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap apa? Terhadap masalah kesehatan penyakit yang dialaminya. Ya. Jadi sekali lagi rujukan ini bukan hanya dari bawah ke atas, tapi saja ketika kalian di rumah sakit di Babat, misalnya kalian sakit demam berdarah contohnya ya harus segera ditanganin, kemudian penuh rumah sakit tersebut, maka si Babat akan merujuk ke rumah sakit sekitar yang setingkat, bisa rumah sakit Ena, rumah sakit Bustira, rumah sakit mana lagi yang di sekitar Cimahi, rumah sakit yang sekitar Cimahi itu ya, itulah layanan rujukan ya. Jadi bisa aja vertikal ke atas, yaitu ke rumah sakit Hasan Sadikin misalnya karena fasilitasnya tidak lengkap, dokter tidak lengkap, ya tidak ada yang bisa menangani, berarti ke Cibabat. Kayak dari Cibabat ke RSHS, ya, atau ke Cicendo karena spesifik pada penyakit mata, misalnya itu ya. Jadi rujukan ini dibagi dalam rujukan medis atau perorangan ya, berkaitan dengan pengobatan, pemulihan, pemulihan. Jadi dengan cara bagaimana dirujuk ya pasiennya atau dirujuk spesimennya dan pengetahuan tentang penyakit serta rujukan kesehatan dikaitkan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan berupa sarana, teknologi dan operasional. Sehingga biasanya di rumah sakit A ini tidak ada alat untuk lab yang lengkap. Lab tersebut hanya ada di rumah sakit tertentu yang lebih tinggi, lebih lengkap, maka dirujuk untuk mendapatkan fasilitas pemeriksaan laboratorium lebih lanjut ke rumah sakit yang mempunyai alatnya ya, itu ya. Jadi kalau vertikal tadi ya pasti ke yang lebih tinggi lagi, kalau horizontal berarti sesama rumah sakit. Tinggal dibaca saja ya.
Jadi vertikal tadi ya, vertikal itu dari rumah sakit tipe C, tipe D ya, ke rumah sakit tipe C ke tipe B, tipe B ke tipe A ya. Alasannya selain karena fasilitasnya kurang lengkap di rumah sakit yang tempat pasien sakit untuk dirujuk, mungkin dokternya tidak lengkap, tidak ada yang ahlinya, mungkin alat labnya yang tidak lengkap, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, itu alasan-alasannya ya. Sehingga harus dilakukan pengobatan, pelayanan, pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit yang di atasnya. Itulah merujukan vertikal. Bisa saja rumah sakit vertikal merujuk kembali pasien ke rumah sakit yang di bawahnya. Contohnya, biasanya kalau orang yang habis operasi jantung, dulu kan ya, kalau dulu operasi jantung itu karena masih terbatas dengan alat-alat dan eh, kelengkapan dokternya, ya, kelengkapan dokter, keahlian dokternya, sehingga rumah sakit untuk pasien-pasien yang operasi jantung tersebut selalu dirujuk ke rumah sakit Harapan Kita Jakarta. Sekarang banyak rumah sakit tipe A di daerah, bahkan tipe B sekalipun ya sudah bisa mengadakan pelayanan kesehatan untuk penyakit-penyakit termasuk operasi jantung ya. Nah, pasien yang dirujuk kan dia pasien dari daerah. Misalnya pasien dari orang Cimahi, dioperasi di Jakarta. Nah, kemudian setelah dinyatakan sudah berobat jalan tersebut, eh, kalau bolak-balik ke Jakarta kan repot, kasihan. Sehingga gasan dari rumah sakit Jakarta tadi, harapan kita akan merujuk, mereferal si pasien tersebut untuk selanjutnya berobat jalan di rumah sakit di daerah tersebut. Misalnya orang Cimahi, itu rumah sakit Sahabat. Nah, nanti dari rumah sakit harapan kita akan diberikan surat rekomendasi rujukan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut di rumah sakit yang akan dituju, itu Cibabat. Itu namanya rujukan vertikal, tapi di tingkat atas ke tingkat yang lebih rendah ya. Jadi sekali lagi, rujukan vertikal itu bukan berarti dari bawah ke atas saja ya. Kenapa harus rujuk lebih atas? Tadi saya jelaskan ya. Ini penjelasan yang nanti dibaca lagi ya. Oke, Bapak tidak akan membacakan ya, karena sudah Bapak jelaskan. Nah, ini yang horizontal juga tadi sudah saya sampaikan. Ini penjelasannya di sini ya. Jadi horizontal itu adalah apabila si rumah sakit yang setara di daerah tersebut sudah penuh kapasitasnya. Biasanya demikian ya. Tempat tidurnya penuh sehingga harus segera dirawat. Nah, sementara rumah sakit tersebut sudah tidak ada tempat perawatan lagi. Akhirnya direkomendasikan mencari rumah sakit sejenis untuk bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namanya rujukan horizontal ya. Nah, pada saat merujuk dari rumah sakit tersebut ke rumah sakit itu horizontal atau vertikal ya, itu harus si pihak merujuknya, rumah sakit yang merujuk tadi harus mencantumkan alasan kenapa dirujuk ya. Kemudian si keluarganya pun harus mendapat persetujuan. Harus ada persetujuan bahwa dia akan dirujuk. Jadi harus ada persetujuan dari si keluarga pasiennya. Nah, persetujuan ini ya diberikan tentunya setelah dijelaskan oleh si dokter yang merujuk. Nah, apa yang harus dijelaskan ke pasien, ke keluarganya? Pertama karena mungkin alasan tidak ada tempat mungkin kalau untuk vertikal ya, untuk vertikal mungkin perlu penanganan lebih lanjut sehingga memerlukan dokter yang subspesialis atau spesialis. Rumah tersebut ada dokter spesialis maupun subspesialis. Jadi subspesialis berarti lebih lagi ya, lebih lengkap lagi. Kemudian harus jelaskan kalau seandainya tidak dirujuk ke rumah sakit yang di atasnya, maka berisiko
penyakit tersebut tidak bisa ditangani karena tidak ada alat maupun dokter maupun fasilitas yang bisa untuk menangani. Nah, itu harus tersampaikan ke pasien. Mungkin ketika keluarga Anda yang pernah dirujuk, itu pasti dijelaskan oleh si dokter yang merujuk. Kenapa harus merujuk dari Cibabat ke Hasan Sadikin, pasti ada penjelasan lebih lanjut. Harus ada penanganan lebih lanjut, alatnya mungkin tidak lengkap di rumah sakit Cibabat tersebut, sehingga harus ke Hasan Sadikin, mungkin dokternya tidak ada dokter yang subspesialis di Cibabat, sehingga harus ke contohnya ya. Kita jelaskan juga risiko risiko yang akan muncul. Jadi hati-hati juga ya, risiko yang kemungkinan bisa terjadi selama dalam perjalanan. Jadi terutama untuk pasien-pasien yang sudah kronis ya, pasien-pasien yang misalnya yang gangguan jantung itu ya yang dimana harus segera ditanganin ya, dan sangat berisiko untuk yang sudah yang risiko untuk kemungkinan tidak tertolong jiwanya tetap harus disampaikan. Jadi kemungkinan bisa saya sampaikan, bisa saja pasien tersebut mungkin dalam perjalanan kalau tidak segera nyampe mungkin akan terjadi apa diingin dan sampai si keluarga tidak tahu. Ini kenapa nggak gerak-gerak ya, saya geser ya. Mas saya di mana nih? Oke. Jadi si rumah sakit ketika merujuk, walaupun dia sudah penuh di rumah tersebut, tidak boleh ujuk-ujuk datang, udah penuh, silakan kamu Bapak bawa aja langsung ke rumah sakit horizontal, rumah sakit misalnya Dustira, ya nggak boleh begitu ya caranya. Jadi tetap harus tanganin dulu, misalnya di IGD, kasih periksa, dikasih pengobatan, ya, kemudian diobservasi, ya, baru kemudian nanti di referral dirujuk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit yang setara. Itu misalnya coba sampaikan karena ruang perawatan penuh, ya, karena harus segera ditangani, maka disarankan untuk cari rumah sakit yang masih kosong. Nah, kemudian si rumah sakit harus koordinasi ke rumah sakit yang lain yang sekitar Cimahi, ada nggak yang kosong. Nah, OP-nya harus disampaikan, harus ditelepon dulu rumah sakit mana yang masih kosong dan menerima. Nah, kemudian baru bikin surat perujukan. Dalam surat rujukan tersebut harus ada diagnosa medis yang sudah dilakukan, pertolongan yang sudah dilakukan, ya, pengobatan yang sudah diberikan ke pasien tersebut. Walaupun di awal datang itu mereka sebenarnya sudah tahu rumah sakit itu sudah penuh full tempat perawatannya, tapi SOP-nya tetap harus ditangani dulu, diobservasi dulu, diobati dulu, kemudian baru di referral untuk dilanjut di rumah sakit. Itu ya SOP. Jadi kalau kalian nanti mungkin ada keluarga yang sakit, ya, yang sakit perlu penanganan lanjut seperti itu ya. Jadi sekali lagi rujukan harus dapat tujuan dari keluarga maupun dari pasien. Ya. Ini pertolongan pertama yang dilakukan. Nah, kemudian surat pengantar pun sama harus memuat ada harus lengkap surat pengantar. Jadi ketika nanti masuk rumah sakit yang dirujuk itu tidak perlu lagi si rumah sakit yang dituju tadi menanyakan lagi keluarganya tentang siapa pasiennya, sakit apa dan sebagainya, obatannya apa, karena sudah ada di dalam surat rujukan yang diberikan sebelumnya. Itu harusnya ada ya. Kemudian harus ada juga tanda tangan si keluarganya, tanda tangan keluarganya dan tanda tangan si dokter yang merujuk. Ya. Nah, di situ bisa harus jelaskan nih alasan rujuk apa, misalnya tempat perawatan penuh, alasan rujuk karena mungkin perlu penanganan lebih seksama tentang penyakitnya, karena di rumah sakit yang dia datang itu tidak lengkap fasilitasnya, seperti itu. Jadi rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh
penerima rujukan. Jadi pasien dirujuk ke Hasan Sadikin, dianggap berhasil dan sudah dirujuk, ya. Kalau sudah diterima di sana, ditanganin lebih lanjut, diterima, ditanganin, diobatin, ya. Walaupun baru masuk IGD. Kemudian si rumah sakit penerima tadi, Hasan Sadikin, harus menginformasikan mengenai ketersediaan sarana prasarana serta kompetensi dan tenaga kesehatan, dan memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien dan memberikan informasi kepada rujuk, nah itu rumah sakit di bawahnya ya, mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan. Kadang ini tidak tersampaikan ya, tidak belum di kita itu belum uh, terbiasa ya mungkin ya, karena biasanya hanya nerima saja tanpa memberikan umpan balik. Harusnya demikian ada umpan baliknya sehingga di rumah sakit yang merujuk tahu kondisi pasien yang dirujuk. Kadang ini tidak dilakukan ya. Yang pasti penerima rujukan itu bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak dia masih menerima. Jadi kan sesuai saran harus ditangani lebih sama, diberikan pengobatan lebih lanjut ya, dan diperlukan pemeriksaan lebih lanjut karena rumah sakit tersebut lebih lengkap. Nah, maka si rumah sakit tersebut harus melakukannya. Nah, ini rujukan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Ini sama saja sih ya. Jadi kita kan berangkat dari paling bawah. Paling bawah itu adalah upaya kesehatan keluarga mandiri, jadi perorangan. Jadi di paling bawah ini, maaf nih, screenshotnya nggak bisa. Bentar ya. Oke. Nah, ini kan ketika orang sakit, keluarga sakit, dibawa ke puskesmas. Nah, kalau mungkin di masyarakat tahapannya sebelum ke puskesmas mungkin ketika ada posyandu, ke posyandu. Ketika ada posyandu, mohon maaf ya, ketika ada posyandu. Anak balita itu diare, bawa ke posyandu, atau pas tidak naik timbangannya, atau berat di bawah garis merah, kemudian sama posyandu nanti disarankan untuk rujuk ke pasienkes pertama. Nah, siapa yang merujuknya adalah kader. Kader wajib merujuk. Jika pasien tersebut ada anak atau balita yang tidak naik timbangannya. Ya, kemudian ada balita yang sakit, sakit apapun juga ya, sakit apapun juga harus segera dirujuk. Jadi tidak naik, bulan kemarin 2 kilo, sekarang 2 kilo tidak naik artinya. Kemarin bulan kemarin 2 kilo, sekarang 2,3 kilo, walaupun naik 3 on, tetapi masih di bawah garis merah. Batas naik itu harus 5 on misalnya, dan naiknya 3 on, itu pun tidak naik namanya ya, kalau di KMS. Maka wajib kader merujuk untuk berobat untuk dibawa ke puskesmas. Walaupun anak balita tersebut tidak sakit, itu ya definisi rujukan di puskesmas posyandu ya. Jadi yang dirujuk di posyandu disebut jika anak balita tersebut tidak naik berat badannya atau turun atau di bawah garis merah atau sakit pada saat pelayanan posyandu, dirujuk ke puskesmas atau bidan atau KI atau dan di situ baru ditangani, diobatin. Posyandu tidak ada obatan kan ya. Nah, dari puskesmas baru ditanganin, penyebabnya apa, diobatin. Kalau seandainya bisa ditangani puskesmas, sudah berhenti. Tapi ternyata kalau puskesmas tidak bisa menangani, harus dirawat, dilanjut, karena sakitnya, kalau tidak dirawat, maka akan berisiko untuk mengakibatkan kematian atau tambah sakit, ya, maka wajib dirujuk ke rumah sakit di atasnya, yaitu rumah sakit. Itu tahapannya. Ke rumah sakit di atasnya, misalnya rumah sakit tipe D, tidak bisa menangani karena penyakitnya, maka wajib dirujuk kembali ke rumah sakit vertikal di atas. Itu tahapan-tahapannya. Oke. Di sini untuk SIM rujukan, paham ya? Halo? Paham, Bapak. Oke, jadi kalau di BPJS itu ketat sekali BPJS ya. Jadi BPJS tidak bisa kalian tiba-tiba ujuk-ujuk berobat ke poli umum, ke rumah sakit Cibabat
dirawat di rumah sakit tipe D sekalipun tanpa ada rujukan dari puskesmas. Tiba-tiba datang ke poli penyakit dalam mau berobat. Mana rujukannya pasti tanya ya di rumah sakit tipe D tadi atau tipe C ya. Mana rujukan dari puskesmas? Nggak ada, nggak bisa ya. Karena harus berjenjang. Harus berjenjang, harus membawa surat rujukan dari puskesmas untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut di poli penyakit dalam yang ada di rumah sakit. Oke, sampai sini ya. Itu inti dari layanan rujukan. Transformasi layanan rujukan. Ada yang pernah dengar transformasi layanan rujukan? Belum, Belum, Bapak. belum. Harus nanti kalian sebagai tenaga medis harus tahu ya ada 6 pilar. 6 pilar, sorry, Bapak. 6 pilar, nih 6 pilar ya. Ada 6 pilar transformasi kesehatan Indonesia. Ini Pak Menkes yang mencanangkannya. 6 pilar ini kalian sebagai tenaga kesehatan harus tahu ya pilarnya apa saja ya. Nah, transformasi layanan rujukan itu ada di pilar kedua. Ya. Dari 6 pilar, transformasi layanan rujukan ada di pilar kedua. Kalian sebagai mahasiswa masuk dalam transformasi sumber daya masyarakat kesehatan. Itu ada di pilar kelima. Ya. Pilar kelima itu di sini adalah tentang bagaimana percepatan peningkatan tenaga SDM kesehatan di Indonesia ya. Nah, spesifik tenaga dokter ya, termasuk para medis yaitu gizi di dalamnya ya. Ya harus paham ya ada 6 pilar transportasi layanan kesehatan ini. Pertama, transportasi layanan primer. Layanan primer itu bagaimana transformasikan layanan primer yang ada di daerah-daerah ya, yang mulai jenjang tadi ya, jenjang tadi. Kemudian peningkatan, makanya rumah puskesmas kan sudah lengkap ya dengan dilengkapi dengan sarana-sarana prasarana, ada di dalamnya ada pemeriksaan lab sederhana, ada pemeriksaan USG, ada dokter-dokter sudah ada tiap puskesmas. Nah itu untuk melengkapi transformasi layanan primer yang ada di daerah. Ya. Yang kedua transformasi layanan rujukan. Nah, layanan rujukan tadi adalah rujukan ya. Ya, itu harus ditransformasikan karena masih banyak ketimpang tindihan ya, masih banyak yang kadang ketidaktahuan sehingga harusnya dirujuk atau dikobatin malah mereka tidak mau atau ketika tidak mau menerima rujukan kadang ya, tidak mau menerima rujukan. Ya, makanya diatur ya. Bagaimana transfusi rujukan ya, tidak hanya ke rumah sakit pemerintah, tapi termasuk rumah sakit swasta maupun tempat pasien kes yang menangani pasien ya, harus dilakukan transformasi. Kemudian transformasi yang ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Yang keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Yang kelima adalah transformasi sumber daya masyarakat kesehatan. Itu di dalamnya ada menyangkut tentang SDM kesehatan, ya tenaga nutrisionis, ya ada medis, dokter dan sebagainya. Yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan, ya. Itu yang harus kalian pahami tentang bagaimana transformasi kesehatan. Jadi ini sesuai dengan visi Pak Presiden, ya, visi Presiden, ya, yaitu untuk mewujudkan masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Ya, jadi visinya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif tentunya ya, sehat produktif, kemudian mandiri dan berkeadilan. Jadi mempunyai hak yang sama, adil, tidak ada yang dirugikan. Semua punya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Visinya, outcome rencana pembangunan jangka menengah
nasional di bidang kesehatan ini ada 5 ya, yaitu ada 5 outcome-nya, yaitu pertama meningkatkan kesehatan ibu anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Outcome dari rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang kedua adalah mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Nah, maka sekarang, mohon maaf, ini kenapa ini? Sorry, ini. Kemudian mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Ya, yang ketiga adalah memperbaiki pengendalian penyakit. Ya, yang keempat adalah gerakan masyarakat hidup sehat dengan Germas. Pernah dengar Germas? Halo, Germas? Nggak dengar juga, nggak tahu Germas. Tahu, Pak. Ada berapa Germas itu? Ada berapa item? Coba kalau tahu ada berapa? Ada 12 ya, 12 indikator Germas. Salah satunya aktivitas fisik, tidak merokok ya. Kemudian memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Itu adalah outcome dari rencana pembangunan jangka menengah bidang kesehatan. Nah, kemudian di dalamnya ada transformasi layanan primer. Nah, sebagai transformasi primer tersebut, yang keduanya adalah bagaimana transformasi layanan rujukan. Jadi, kenapa menggunakan kata-kata transformasi? Yang bisa jawab? Mungkin perubahan, Pak, dari yang sebelumnya menjadi lebih baik. Betul sekali ya. Ada kata-kata transformasi karena perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan ya. Tadi ya, untuk menopang tadi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan keadaan tadi perlu dirubah, perlu ada peningkatan, perubahan, maka disebut transformasi, termasuk dalam sistem rujukan. Karena sebelumnya sistem rujukan itu banyak yang simpang siur, banyak yang seenaknya saja, rumah sakit tersebut tidak mau, malas menerima pasien stroke, main rujuk aja ke yang di atasnya, karena dia malas untuk merawat pasien, karena biasanya pasien-pasien tersebut kan memerlukan perawatan yang lebih lama. Nah, itu kan nggak boleh lagi ya, sudah diatur ya, ada tahapannya, kapan dirujuk, kapan tidak dirujuk. Jadi nggak bisa main rujuk itu saja. Ketika rumah sakit tersebut masih bisa melakukan, masih bisa melakukan dengan fasilitas yang tersedia, ya, maka tidak boleh dilakukan rujuk, kecuali ya tidak ada lagi fasilitas yang bisa digunakan karena penuh. Oke, kita mundur lagi ke belakang ya. Sorry. Itu transformasi layanan primer ya. Transportasi kesehatan. Nah, kenapa transportasi kesehatan juga ini penting ya? Pertama, perubahan pola penyakit. Ini ada 11 penyakit. Nah, tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, 10 tahun ya. 2009 itu penyakit tertinggi di Indonesia adalah stroke. 2019 pun ternyata stroke juga. Ini hasil survei ya, hasil survei ya. Padahal stroke itu adalah suatu penyakit yang termasuk 7 penyakit penyebab kematian tertinggi. Dan stroke ini sebagai beban negara karena berbiaya besar ya. Bagaimana caranya supaya penyakit-penyakit yang penyebab kematian berbiaya besar tersebut dicegah ya, dicegah sehingga bisa menekan biaya yang harus dikeluarkan ya. Orang sehat kan tidak akan sakit, tidak sakit tidak perlu keluar biaya besar ya, termasuk beban ke keluarganya tentunya ya. Negara termasuk keluarganya. Ini selalu tertinggi. Kemudian penyakit jantung. Penyakit jantung masih urutan kedua ya. 2009 sampai 2019. 2009 TBC paru menduduki urutan ketiga. Jumlah penyakit tinggi ya. Pada saat itu kasusnya cukup tinggi ya. Tapi 2019, 10 tahun kemudian TBC paru bisa ditekan
karena berhasil dengan imunisasi BCG. Sehingga urutan TBC paru 10 tahun kemudian menurun dari ketiga menjadi kelima. Kemudian kanker hati, sirosis hepatik, masih menduduki urutan keempat. Kemudian diare. Nah, diare itu masih tetap tinggi, urutan kelima ya. 10 besar penyakit. Kemudian diabetes 2009 itu urutan ke-6. Tetapi 2019 naik jadi urutan ketiga. Ini 2019 belum jadi COVID pandemi ya. Ini COVID. Kemudian gangguan bayi lahir ya. Bayi lahir, gangguan bayi lahir itu urutan ke-7. Nah, sekarang bisa ditekan dari 19 menjadi urutan terakhir bahkan ke-12. Jadi kematian akibat pada bayi ya, akibat pas melahirkan itu bisa ditekan sampai dengan paling rendah. Kemudian penyakit COPD itu penyakit paru obstruktif ya, penyakit gangguan paru biasanya sebabnya mungkin karena merokok, karena TBC sebelumnya ya. Nah, itu urutan ke-6. Ini meningkat ke-8, meningkat di ke-6 ya. Bang PPOK atau COPD itu kasusnya meningkat terus ya, 8 ke-6. Kemudian penyakit infeksi paru, ya, gangguan paru yang lainnya, urutan ke-9 turun menjadi ke-10. Kemudian hipertensi yang dari urutan 10 meningkat ke urutan ke-8. Sekarang 2003 Diskesdas itu hipertensi naik lagi kalau nggak salah ya. Jadi urutan ke-5 besar, antara ke-4 atau ke-5 ya, hipertensi. Nah, itu contoh sebagai gambaran bagaimana pola penyakit. Adanya perubahan pola penyakit ini, terutama yang penyebab kematian tertinggi selama 10 tahun terakhir ya. Nah, ini kan memerlukan referral rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya untuk menekan angka kematian akibat rumah sakit yang lebih lengkap tidak bisa menangani lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan transformasi layanan rujukan yang mengatur bagaimana sistem rujukan. Nah, dengan adanya BPJS tadi, itu bisa dikendalikan ya, karena BPJS itu ketat aturannya ya, sehingga tidak bisa saja, enaknya saja orang ingin berobat langsung ke harapan kita hanya untuk ini operasi jantung, karena lebih lengkap alatnya, fasilitasnya, nggak bisa, tapi harus berjenjang dari tingkat yang lebih rendah. Nah, sekarang rumah sakit daerah pun sudah ada fasilitas untuk operasi jantung, ya. Jadi nggak boleh lakukan rujukan ketika rumah sakit yang berendah sudah ada fasilitasnya. Gitu ya. Nah, ini diatur dalam reformasi transformasi kesehatan rujuk. Selain itu, di kota-kota besar, khususnya yang golongan ekonomi menengah ke atas, ada kecenderungan para pejabat tinggi untuk berobat, pejabat maupun pengusaha yang ekonomi menengah ke atas ke luar negeri. Ya. Kenapa? Karena dia berduit. Ya. Kenapa dia berduit? Kenapa bisa terjadi demikian? Alasannya adalah kenapa harus berobat ke luar negeri? Menurut mereka yang sudah berobat ke sana, di sana kena penanganan efektif dan akurat katanya. Bagi mereka harga terjangkau, jauh beda dengan harga di Indonesia. Kemudian budaya tidak berbeda dengan budaya Indonesia. Kan luar negerinya Singapura yang dekat ya, bukan luar negeri yang negara Eropa, Amerika ya. Kemudian ada kemudahan pemakaian teknologi digital, karena lebih maju dengan teknologi digital maupun teknologi yang lainnya. Kemudian pelayanan ramah. Rumah sakit swasta di Singapura ternyata
jauh lebih ramah dibanding dengan rumah sakit di Indonesia katanya. Nah, sehingga mereka lebih beralih ke sana, ya. Nah, itu harus dirubah. Bagaimana transformasi sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk membenahi, ya. Oke, itu ya. Lanjut, ini tadi ya. Kemudian bagaimana service outcome, presentasi kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakitnya, ya. Presentasi rumah sakit berkelas internasional, ya. Presentasi kunjungan pasien dari luar negeri ke Indonesia. Jadi definisi operasional suatu pelayanan itu bagus di suatu rumah sakit itu jika kepuasan pasien itu meningkat. Nah, rumah sakit itu kan ada akreditasi, setiap akreditasi khusus rumah sakit, ya. Akreditasi macam-macam, ada dari mulai nasional sampai dengan internasional. Itu juga ada audit sama kan. Kalau TKS Bandung juga sama, ada akreditasi, ada audit, ya. Untuk audit itu akan dilakukan di jurusan gizi tanggal 23. Mungkin di tanggal 23 pembelajaran akan terganggu. Pembelajaran akan terganggu karena sebagian dosen, terutama pengelola, akan menghadapi auditor. Jadi, maaf ya. Yang pasti juga akan melakukan akreditasi. Makanya kalian sering terganggu kuliahan, ya, mohon maaf ya, karena kami sedang sibuk menyiapkan akreditasi, dokumen akreditasi, supaya nanti hasilnya menjadi unggul. Kalau unggul yang untung kalian juga mahasiswa, ya. Karena ijazahnya dari unggul, prodi unggul, otomatis akan mudah mencari kerja, mudah melanjutkan. Jadi mohon dukungannya, bantuannya, ya, untuk mensukseskan akreditasi yang akan dilakukan bulan September nanti. Dan juga akan dilakukan surveillance ISO. Nah, bulan depan juga sama September. Akan dilakukan surveillance ISO, audit ISO, SI global, ya, di September. Jadi, mohon maaf sekali lagi, akan banyak gangguan di bulan September tadi. Setelah ada surveillance ISO, audit ISO, juga akan ada akreditasi lapangan. Jadi akan banyak gangguan-gangguan di perkuliahan, ya. Jadi mohon dimaafkan dan harap maaf. Nah, kemudian lihat di apa lagi suatu rumah sakit dinyatakan baik, ya, atau servisnya unggul, ya, atau pelayanannya baik, unggul, ya. Lihat di presentasi kunjungan pasien dari luar negeri, ada tidak? Usah kalau ini mah, ya. Jumlah SDM yang kompeten dan diakui. Di mana diakui? Ya, paling tidak diakui. Kemudian bahkan di luar negeri sekalipun, karena banyak dokter-dokter yang di rumah sakit di kita, ya, yang dia bekerja di luar negeri, ya, diakui, ya, karena keahliannya. Bahkan banyak pasien dari luar negeri datang ke kita untuk berobat maupun melakukan tindakan lebih lanjut di rumah sakit di Indonesia. Nah, itu yang diharapkan. Jadi diharapkan pasien dari luar negeri datang ke kita untuk berobat, ya, bukan kebalikannya. Oke, termasuk pengembangan digitalisasi layanan rumah sakitnya sedang berkembang terus. Digitalisasi layanan rumah sakit. Kemudian clinical outcome-nya yang pasti adalah angka kesakitan jadi turun, angka kematian turun, peningkatan kesembuhan, ya, kemudian penurunan komplikasi dan sebagainya. Itu adalah outcome yang diharapkan untuk suatu rumah sakit. Ada 10 indikator di dalam pelayanan reformasi primer tadi. Pertama adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Ini dengan cara bagaimana? Membangun budaya mutu dan keselamatan pasien di seluruh rumah sakit. Kedua, dengan melakukan penyusunan indikator klinik, ya, indikator klinik outcome pada penyakit prioritas penyakit yang berkontribusi terhadap kematian pun yang memerlukan bagaimana ini. Jadi peningkatan mutu keselamatan pasien ini dari dua indikator ini. Pemerintah melakukan suatu survei
selain survei juga akreditasi. Jadi, diharapkan semua rumah sakit itu terakreditasi, macam-macam akreditasinya ya. Tadi kita kan perguruan tinggi ada akreditasi unggul, baik sekali, baik, dan cukup ya. Rumah sakit pun sama ya. Ini data-datanya ya, tidak saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan Center of Excellence di rumah sakit. Pelayanan berkualitas tinggi sebagai perpaduan antara kompetensi manusia, teknologi, dan komitmen untuk menjadi yang terbaik. Ya. Bagaimana kriterianya untuk excellent center of excellence ini adalah pertama dapat memberikan mutu layanan klinis yang prima. Yang prima gimana? Setara dengan di luar negeri. Jadi luar negeri bisa, kenapa kita tidak? Makanya pemerintah mendorong, Kemenkes mendorong rumah sakit untuk bisa memfasilitasi layanan prima ya sesuai dengan hasil survei. Ternyata banyak masyarakat yang pernah berobat ke luar negeri dengan alasan tadi ya lebih pelayanan lebih baik, kemudian yang pasti dari segi SDM-nya pun mumpuni di sana ya, karena prasarana dan teknologinya. Standar pelayanan tertinggi dan untuk unggul dipilih ya. Jadi standar pelayanan yang tertinggi dan untuk unggul yang dipilih berteknologi tinggi, pasti berteknologi tinggi ya. Mempunyai jejaring rumah sakit lain untuk pelayanan unggulan, kerjasama dengan institusi pendidikan. Nah, rumah sakit pendidikan namanya ya. Rumah sakit pendidikan tiap daerah itu ada rumah sakit pendidikan yang di dalamnya selama ini masih spesifik hanya untuk rumah sakit pendidikan kedokteran ya. Tapi tidak bisa menaungi atau digunakan untuk rumah sakit pendidikan untuk politeknik kesehatan maupun tenaga paramedis, pendidikan paramedis kayak perawat bidan, gizi ya, baik poltekkes maupun non poltekkestik ya. Rumah sakit untuk manajemen tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi internasional. Jadi didorong rumah sakit yang sudah unggul tadi didorong untuk dilakukan akreditasi lebih lanjut oleh lembaga sertifikasi internasional supaya sama standarnya setara dengan kelas dunia tadi itu ya. Itu dikatakan excellent ya. Bagaimana caranya dan bimbingan pendampingan rumah sakit dalam pengembangan Center of Excellence, kemudian pengaturan komitmen pimpinan rumah sakit, kemudian harus dibentuk suatu tim, dibentuk suatu grand design ya, bagaimana grand design layanan unggul untuk rumah sakit, kemudian melengkapi pemenuhan SDM. Dulu SDM rumah sakit kan bertahap ya. Awalnya semua rumah sakit itu boleh tenaga D1 pun boleh bekerja. Tahap dikurangin, D1 tidak boleh bekerja lagi di pelayanan di rumah sakit. D1 itu misalnya di SPAG, dari tenaga SPK, nah sekarang nggak boleh lagi. Dulu misalnya sekarang D3 gizi boleh. Yang ditingkatkan lagi. Jadi ada syaratnya, itu harus punya STR. Kemudian tingkatkan lagi, minimal harus D4. Sekarang tingkatkan lagi, harus dietitian. Nah, sama. Ya, jadi kita pun harus dietitian. Jadi kalian nanti ke depannya mungkin kalau ingin bekerja di pelayanan rumah sakit harus punya profesi namanya dietitian. Nah, di perawat pun sama. Perawat pun di rumah sakit sekarang nggak boleh lagi bekerja di rumah sakit. Sarjana perawat tidak bisa bekerja di rumah sakit tanpa ada profesi. Jadi kalau sarjana perawat ingin di rumah sakit nggak bisa ya, harus punya profesi nurse ya. Nah itu kalau kita kan masih boleh tuh D4 bekerja di rumah sakit. Ya. Nah sekarang S1 gizi pun nggak boleh harusnya di rumah sakit karena STR-nya nggak bisa dan juga tidak punya profesi. Kalau D4 boleh karena dia advokasi. Perawat bidan pun masih bisa rumah sakit ya.
Kalau D3 dan 4. Kalau S1 nggak boleh lagi. Contohnya ya. Nah, itu pun ketika akreditasi. Kalau di akreditasi masih ada ditemukan yang masih D3, maka nilainya rendah. Nilai syarat minimal semakin tinggi, pendidikan maka semakin tinggi nilainya. Oke, itu contohnya ya untuk meningkat. Yang ketiga adalah pengembangan layanan satu atap dan berbasis teknologi digital. Nah, layanan satu atap ini tentunya dilakukan secara terpadu, multidisiplin dalam satu tempat pelayanan sehingga memberikan kemudahan pada pasien. Berbasis teknologi digital. Nah, jadi namanya one stop service. Ya. Konsep pelayanan satu atap, one stop service. Jadi mulai pendaftaran, pemeriksaan, konsultasi, dan penunjang lainnya itu satu atap. Nah, sekarang sudah menerapkan dengan adanya sistem atap. Jadi ketika kalian daftar di pendaftaran dalam rekam medis, datanya dimasukkan ke dalam database, ya. Kemudian masuk ke ruang perawatan, maka ruang perawatan tidak perlu lagi meminta data tertulis, ya. Tinggal buka komputer saja, maka di situ sudah muncul data-datanya, bagaimana riwayat dan sebagainya. Jadi tidak perlu lagi dilakukan wawancara, pemeriksaan lebih lanjut, maupun mencari data pasien, identitas pasien, karena sudah tercatat pada saat pendaftaran di awal kan. Begitupun ketika berobat kembali, sudah punya kartu berobat sebelumnya yang dimasukkan data tersebut, maka masih tersimpan dalam database di rekam medis. Itu contoh salah satunya layanan satu atap tadi ya. Mengambil obat segala macam, maka sudah terkoneksi ke semua layanan di rumah sakit. Termasuk ketika akan bayar segala macam, maka tinggal langsung saja ya, sudah masuk terkoneksi ke semua layanan. Oke ya. Nah, semua rumah sakit sudah melakukan demikian ya. Kemudian contoh rumah sakit jantung terpadu ya. Layanan jantung terpadu ini contoh saja rumah sakit Sarjito Jogja ya. Ini sama ya, satu atap, kemudian online, pendaftaran sebagainya ya. Ini tidak hanya di Jogja, tidak hanya di jantung semua pertama, ini hanya gambar saja, ini gambarnya ya. Jadi di sini ketika pemeriksaan lab segala macam di Sarjito tadi, maka akan terkoneksi ke semua bagian. Operasi, maka akan terkoneksi database-nya di bidang operasi dengan dokternya, kemudian ruang perawatannya di sini, kemudian ketika pemeriksaan labnya, kemudian rekam medisnya, kemudian hasil lab dan sebagainya sudah terkoneksi semua masuk dalam database di sini. Siapa yang mengentrikannya? Yaitu bagian tim namanya tim rekam medis. Masing-masing mengentri sebetulnya ya. Kita masuk ke IGD akan dientri di situ ya, dia oleh petugas IGD rumah sakit, ketika masuk ke perawatan, semua data terkumpul terekam dalam satu rekam medis. Yang keempat adalah pengembangan sistem sister hospital ya. Oke, ini sister hospital itu ya, bagaimana rumah sakit Indonesia ya bisa terkoneksi ya, kemudian dengan rumah sakit di luar negeri, bagaimana target indikator bersama ya, kemudian bagaimana segi manajemen rumah sakit, pelayanan, pengembangan layanan unggulan, kemudian sama di bidang pendidikan, penelitian dan sebagainya. Nah, di rumah sakit luar negeri tentunya merupakan suatu kerjasama atau MOU. Perlu dibuat suatu pedoman, kemudian dilakukan penyusunan MOU, namanya MOU Sister Hospital dengan rumah sakit negeri ya. Kemudian kegiatan apa yang dikerjasamakan ya, apakah hanya sebatas pelayanan, pendidikan, penelitian, atau manajemen, atau kesemuanya. Itu diatur dalam suatu MOU dengan rumah sakit ya. Pertukaran dokternya ya, atau pasiennya. Itu namanya pengembangan sister host rumah sakit. Yang kelima adalah digitalisasi layanan rujukan.
digitalisasi layanan rujukan. Layanan rujukan sekarang dengan BPJS sudah terkoneksi secara online, tentunya situ sudah terlihat bisa langsung mudah dilihat. Jadi ketika kalian masuk ke puskesmas, kemudian ingin dirujuk, maka puskesmas akan masuk ke dalam website untuk rujukan, dan terkoneksi rumah sakit mana yang bisa menerima pasien tersebut. Kosong tidak. Ketika penuh, maka akan tidak bisa ya untuk berobat lanjut. Mungkin saya rumah sakit sejenis yang ada di kota tersebut. Itu ya, itu sistem digital layanan rujukan. Bentar ya, saya mana? Yang gimana pengembangan layanan telemedicine. Nah, telemedicine ini mulai ngetren pada saat pandemi COVID-19. Sebetulnya dari dulu pun sudah ada telemedicine. Cuman kan dulu itu masih tidak banyak orang tahu ya bagaimana berobat secara online ya. Karena selama ini definisi berobat harus ketemu langsung dengan dokter, bisa langsung, kemudian diraba, dipegang, ditanya ya. Nah, sekarang telemedicine tanpa harus kontak langsung, dipegang-pegangnya bisa eh, memberikan solusi ataupun pengobatan diagnostik berdasarkan apa yang disampaikan maupun apa yang dilihat. Yang dilihat adalah dengan cara bisa dengan, kan ada video call-nya ya, mungkin suruh melihat artinya apa, tanda-tanda klinis, kemudian yang lainnya. Apapun ada penanganan lebih lanjut, pemeriksaan lab. Semuanya sama telemedicine. Nanti obat-obatnya pun bisa langsung terkoneksi ke apotek ataupun bisa beli sendiri. Itu telemedicine ya. Nah, di kita Indonesia masih jarang ya menggunakan fasilitas telemedicine. Telemedicine tidak hanya untuk pelayanan pengobatan, tapi juga untuk konsultasi gizi juga ya. Tapi banyak diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19, maka fasilitas online tadi bisa berkembang ya, termasuk konsultasi gizi ya. Oke, kemudian kenapa nih nggak mau gerak-gerak? Oke, ini telemedicine ya. Ini contohnya. Oke, lanjut saja ya, karena ini waktu jam 2, masih ada satu TM lagi. Nah, semua rumah sakit sudah melaksanakan rekam medis elektronik ya. Rumah sakit harus sudah melaksanakan rekam elektronik ya. Karena dengan rekam medis elektronik, maka database tersebut bisa tersimpan ya. Kalau dulu masih terbatas, hanya beberapa rumah sakit saja. Kalau sekarang diharuskan harus ada ya. Lanjut. Yang kedua adalah stratifikasi dan jenjang pengampuan layanan prioritas. Nah, identifikasi kompetensi rumah sakit dan pelayanan 9 penyakit prioritas dan pembentukan jejaring pengampuan. Jadi masalah kesehatan prioritas
Ini untuk penyakit yang jadikan prioritas masalah kesehatan adalah penyakit jantung, ya, kemudian penyakit stroke, penyakit tuberkulosis, penyakit kesehatan ibu dan anak, ya, dalamnya ada kehamilan, ya, persalinan, kemudian penyakit kanker, penyakit infeksi emerging, ya. Jadi infeksi emerging itu pandemi COVID-19 meningkat adanya penyakit COVID, ya. Penyakit infeksi emerging itu penyakit infeksi yang bisa menimbulkan suatu wabah atau kejadian luar biasa. KLB, ya, wabah misalnya pandemi COVID-19, penyakit-penyakit yang peningkatan kasusnya meningkat. Masuk dalamnya ada penyakit misalnya penyakit infeksi emerging itu termasuk dalamnya penyakit campak, difteri, ya. Itu termasuk kelompok ini, ya. Kemudian sekarang ada penyakit cacar monyet, ya. Kemudian penyakit diabetes mellitus, penyakit gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, ya. Dan penyakit sini belum kesebut, yaitu penyakit hipertensi. Hipertensi ada kecelakaan meningkat kasusnya, ya. Ini kompetensi rumah sakit ini ternyata tidak semua orang sakit mempunyai kompetensi dokter spesialis maupun spesialis yang ada di sini. Dan semua penyakit daerah, penyakit PD mempunyai dokter spesialis jantung, terus penyakit spesialis yang lainnya internis, ya. Kemudian oleh karena itu perlu adakan suatu sistem ya, rumah sakit yang mempunyai fasilitas lengkap. Kemudian akses dan mutu sertifikasi pembentukan jejaring pengampuan. Ini perlu penentuan rumah sakit pengampu utama, kemudian pemetaan kompetensi rumah sakit dan strata kompetensi. Makanya ada akreditasi rumah sakit tadi, ya, pembentukan jaring pengampuan strata kompetensi, kemudian penentuan target pengampuan pelaksanaan, dan meningkatnya kompetensi rumah sakit yang diampuh dalam penanganan penyakit prioritas. Tujuannya apa? Tujuannya sebentar, ya. Untuk sakitan, untuk menurunkan kematian, dan untuk menurunkan biaya pelayanan dan meningkatkan produktivitas dan kualitas pasiennya. Itu dia, ya. Ini sertifikasi dan jejaring. Yang ketujuh, ini targetnya tadi, ya. Targetnya ketujuh adalah implementasi akademik sistem. Jadi implementasi rumah sakit pendidikan sebetulnya ini, ya. Pada ke rumah sakit pendidikan yang ada di tiap provinsi atau kota. Masih banyaknya dokter-dokter, ya, yang terutama masih kurang dokter-dokter di beberapa daerah rumah sakit maupun di daerah Indonesia Timur, ya. Banyak rumah sakit yang tidak bisa meningkat statusnya karena keterbatasan dokter spesialis. Makanya didorong rumah sakit pendidikan tadi untuk menghasilkan tenaga-tenaga perguruan tinggi yang ada di kota tersebut, ya, menghasilkan tenaga-tenaga dokter-dokter spesialis itu tujuannya, ya. Kemudian selain itu untuk melakukan kerjasama penelitian nasional, meningkatkan mutu layanan, pendidikan, penelitian, efisiensi biaya, share budget, dan share facility. Jadi target-target pemerintah, ya, tahun 2002, 2003, 2024, ya. Jadi seluruh
2002 itu seluruh rumah sakit vertikal harus ada fasilitas ini. Ya. Rumah sakit vertikal rumah sakit Kemenkes. Kemudian meningkat lagi terhadap rumah sakit Kemenkes, tapi rumah sakit yang ada di daerah yaitu RSUD. Ya. Ini indikator outcome-nya, kesehatan masyarakat meningkat ya dengan biaya yang terjangkau masyarakat, menurunnya kematian, efisiensi biaya kesehatan ya. Indikator output-nya adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan produktivitas pendidikan kedokteran kesehatan, peningkatan produktivitas pendidikan. Ini untuk rumah sakit pendidikan tadi. Jadi peningkatan produktivitas pendidikan kedokteran kesehatan ya terpenuhnya dosen yang memiliki kualifikasi di rumah sakit pendidikan tadi. Jadi sebatas dosen untuk bidang kedokteran tadi ya, dokter spesialis ya. Kemudian lulusan uji kompetensi nasional ya, implementasi kurikulum dan sebagainya. Ini rencana pengembangan jejaring akademik rumah sakit pendidikan ya di seluruh Indonesia. Nah, ini setiap provinsi, kota-kota besar harus ada ya. Dengan adanya rumah sakit provinsi tersebut ya, rumah sakit vertikal dan adanya perguruan tinggi yang membuka peluang untuk membuka pendidikan kedokteran ya, maka dikembangkan ya, terus dikembangkan. Tidak hanya dokter umum tapi dokter spesialis dan spesialis. Yang kedelapan adalah sistem rujukan terintegrasi atau SIS rute. SIS rute berbasis kompetensi. Sistem rujukan terintegrasi. Oke. Kemudian implementasi rute ini, contoh di rumah sakit Sadikin ya. Yayasan Sadikin, bagaimana alurnya ya. Contoh untuk alur rujukan penyakit pasien COVID ini ya. Jadi ketika ada informasi, ada rujukan ya bahwa ada pasien COVID yang harus dirujuk, kemudian diinformasikan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dicek keberadaan perawatannya ada tidak. Kalau ada, maka bisa langsung diterima dan seterusnya. Itu untuk rumah sakit, untuk penyakit yang bukan karena COVID. Kemudian ke-9 ada penanganan kedaruratan prahospital melalui PSG. Jadi penanganan kedaruratan prahospital melalui PSG tadi, PSG itu tadi ya sentral ini ya rujukan ya. Jadi PSG. Bentar ya sahabat. Jadi PSG ini biasa sih berkaitan dengan kedaruratan. Jadi ini ya, jadi biasanya sih ini. Jadi yang kita pilih itu adalah telepon status emergensi, layanan emergensi ya. 119. Kalau di Indonesia 19 ya, kalau di Amerika itu 911 sama. Jadi kalau kalian telepon ke 119 maka akan dikoneksi ke operator. Namanya operator untuk kegawat daruratan. Jadi kalau kalian menemukan keluarga anggota masyarakat atau ada yang kecelakaan, perlu penanganan segera, kalian bisa nelpon ke 119. Ini akan langsung diterima operator, ada di mana operatornya di Jakarta ya. Operator nanti akan menanyakan apa yang bisa ditanganin untuk divalidasi ya jalannya. Data identitas penelponnya siapa, secara lengkap, dan menanyakan masalahnya apa, dan nanti baru akan dihubungkan kembali oleh operator 919 tadi ke lokasi daerah yang terdekat yang kejadian tersebut. Nanti akan langsung dilakukan penanganan lebih lanjut untuk didatangin ke lokasi di mana tempat yang harus segera ditangani. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian implementasi koordinasi layanan kedaruratan 119 ini ya, dikaitkan dengan penyakit prioritas. Penyakit prioritas itu
Di dalamnya ada penyakit stroke, penyakit jantung, ya, kedaulatan, termasuk pelayanan ibu. Ya. Jadi tiap-tiap desa itu ada namanya ambulan siaga desa. Ambulan siaga desa itu diperuntukkan terutama salah satunya untuk menangani kalau ada ibu hamil berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Nah, ketika dia akan melahirkan itu harus sudah ini ya siap-siap ambulan desa tadi untuk segera bisa membawa ke rumah sakit terdekat ketika si ibu tadi ada masalah pada saat persalinan. Ya. Mungkin dia ARSI, mungkin ada gangguan kehamilan sebelumnya, ya, maka sudah ditangani. Marta matiin audionya. Marta Ardelia nih ya. Siapa nih? Lanjut ya. Ini ya, jadi kedaulatan maternal ya, itu biasanya di tiap desa ada ya, ambulan desa namanya ya. Ambulan desa itu tidak hanya untuk menanganin ibu-ibu yang berisiko tinggi yang akan melahirkan, ada yang harus berpertolongan, tapi untuk melalui warganya yang memerlukan pelayanan lebih lanjut ketika ada yang sakit ataupun harus diberikan penanganan lebih lanjut dibawa ke rumah sakit. Nah, itu dengan ambulan desa ini, namanya ambulan desa. Kemudian yang terakhir adalah penguatan sarana prasarana dan alat serta pemenuhan kebutuhan obat untuk pelayanan prioritas. Di pemenuhan sarana prasarana obat-obatan yang wajib ada ya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang tadi yang 9 prioritas penyakit yang memerlukan penanganan segera karena dari segi aspek biaya maupun aspek kematian tinggi. Untuk penyakit diabetes tersebut, maka obat-obatan harus standby setia tersebut, tidak boleh kurang, ya, sesuai dengan penyakitnya. Contoh untuk stroke ini harus ada warfarin ya untuk mengencer darah dan altepase, kemudian asam asetilsalisilat ya. Dan untuk penyakit jantung harus ada sorbit, pastikan stoknya tercukupi di apotek tersebut ya. Dan digoksin, bisoprolol, atau pil untuk hipertensi, furosemid, ya. Itu contoh-contohnya ya. Begitupun untuk penyakit diabetes ada metformin, ada akarbos dan sebagainya. Dan hafalin obat-obatan ini hanya contoh saja. Bagaimana penggunaan obat-obatan untuk penyakit-penyakit prioritas yang harus tersedia di suatu rumah sakit. Ini tidak boleh tidak tersedia atau stoknya kurang ya. Itu untuk penguatan sarana prasarana dan alat serta pemenuhan kebutuhan obat untuk pelayanan prioritas 9 penyakit tadi. Jadi program prioritas transportasi dan perjukan ya sekali lagi ada perlunya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan cara bagaimana lakukan akreditasi rumah sakit, audit medis ya, kemudian rumah sakit didorong untuk menjadi rumah sakit Central of Excellence. Kemudian diharapkan semua rumah sakit mempunyai satu one-stop service berbasis teknologi digital. Kemudian didorong rumah sakit menerapkan sister hospital, menerapkan dengan rumah sakit kerjasama dengan rumah sakit internasional yang lainnya ya. Kemudian digitalisasi layanan ya, dengan sistem digital tadi memudahkan untuk informasi, akses dan sebagainya. Kemudian adanya rumah sakit pendidikan. Itu untuk meningkatkan akses dan mutu layanan rumah sakit. Demikian. Yang disampaikan, mau diskusikan, tanyakan, silakan, waktu sudah habis. Halo. Halo, masih dengar suara saya? Masih Bapak. Masih Bapak. Oke, kalau tidak ada, untuk tingkat 2 silahkan untuk meninggalkan ruangan, Neles. Boleh kalian
Lip ya. Neles, halo Neles. Masih mau ikut gabung Neles? Siapa? Ya silakan Neles. Sekarang kan sudah kemarin sudah dapat materinya ya yang isi. Tingkat 2 silakan untuk keluar dari Zoom. Oh ada yang tanyakan. Maifa, silakan nanya apa Maifa? Iya, terima kasih. Sama-sama Maifa. Jadi betul Pak. Jadi seorang harus dirujuk itu tentunya ada pertimbangan tadi saya Bapak sampaikan. Pertama, rumah sakit tempat dia datang untuk dirawat tadi tidak mempunyai perlengkapan yang lengkap, tidak mempunyai sarana prasarana yang lengkap, tidak bisa melakukan karena keterbatasan dokternya, karena keterbatasan tempat perawatannya, misalnya rawat inapnya penuh ya, kamarnya penuh, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit horizontal yang sejenisnya. Jadi prioritasnya tadi, jadi bagaimana menolong pasien ya terutama yang berisiko tinggi tadi yang kemungkinan bisa mengakibatkan kematian ya. Jadi harus segera ditangani dengan cara ditolong segera ya. Maka harus dilakukan segera ya ketika ada gagal apa yang bisa yang sering terjadi adalah serangan jantung. Nah, serangan jantung tangan dulu segera di rumah sakit tempat dia masuk dan segera telepon rumah sakit rujukan untuk supaya bisa menyiapkan di IGD di sananya dan segera siapkan ambulan berikut perlengkapan untuk alat bantu napas maupun picu jantung yang lainnya di ambulan tersebut dan segera dibawa ke rumah sakit gitu ya supaya pasien segera tertolong. Begitupun untuk ibu persalinan ya, ibu persalinan pun sama ya, segera ditanganin di puskesmas atau di bidan, berikan infusan, berikan transfusi jika memungkinkan, segera bawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan lebih lanjut dan sampai ibu melahirkan tadi kehabisan darah akibat pendarahan ataupun persalinan yang terganggu. Itu ya segala prioritasnya karena menyangkut nyawa. Jelas? Oke, sama-sama. Naila, Mangka, Naila Nikita. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya, Pak. Ya, silakan Naila. Jadi, apakah jika terjadi keterlambatan penanganan seorang pasien yang meregang nyawa karena si waktu rujukannya tuh lama gitu, Pak. Jadi tidak ada rumah sakit yang mampu menampung kayak misalnya waktu COVID kan, Pak. Eh, Contohnya tuh om saya tuh sempat nggak diterima di beberapa rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Nah, terus apakah ada konsekuensinya itu bagi rumah sakit yang merujuk ke itu? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih sama Naila. Ya gitu ya, karena sekali lagi, kenapa harus dirujuk? Karena rumah sakit tempat yang menerima itu tidak mampu untuk menangani lebih lanjut. Kenapa terlambat? Kenapa rumah sakit yang tidak menerima? Sama, rumah sakit lain pun kapasitas tempat rawat inapnya sudah penuh, lagi zaman COVID ya, karena harus ada ketika rumah sakit tersebut akan menerima rujukan, dipastikan ada fasilitasnya, ada oksigennya, ada ruang perawatannya. Jadi percuma saja ketika menerima saja, ya sama saja, ya oksigen tidak ada, kemudian alat-alat yang lain tidak ada, ruang perawatan tidak ada, ruang isolasi tidak ada, juga akan eh, tidak bisa ditanganin juga ya itu ya. Makanya kenapa yang banyak yang zaman COVID-19 banyak sulit sekali kita mendapatkan rumah sakit yang kosong untuk bisa menerima pasien karena sama mereka pun dihadapkan dengan masalah yang sama, keterbatasan alat terutama oksigen ya atau alat yang lainnya, keterbatasan ruang perawatan rawat inap gitu ya. Ada lagi pertanyaan, makanya bisa ditangani dulu di IGD sana ya, di IGD ditanganin dengan kedaruratan yang ada, ditanganin ya eh, dengan alat yang ada seadanya di sana ya, tapi tidak bisa maksimal ya. Lagi pertanyaan silakan.
Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sekali lagi untuk mahasiswa tingkat 2 D3 silahkan kalau untuk keluar karena akan lanjut ke materi selanjutnya di mana materi ini sudah saya sampaikan di tingkat 2 minggu lalu ya tentang sanitasi total berbasis masyarakat.